surah yang ke-14. Kita baca pada ayat yang ke-24. Surah Ibrahim disebut juga surah Ibrahim karena sebagian qari membaca Ibrahim dengan bacaan Ibrahim, artinya tidak berubah ya, karena ini nama Nabi Ibrahim atau Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kita baca surat Ibrahim ayat 24 dan seterusnya. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis samaa tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha wa yadribu Allahul amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun wa mathalu kalimatin khabithatin kasyajaratin khabithatin ujtussat min fawqil ardi ma laha min qarar yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillu Allahu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha. Alam tara ila alladhina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qawmahum daral bawar jahannama yaslawnaha wa bi'sal qarar wa ja'alu lillahi andadan liyadillu an sabilihi qul tamatta'u fa inna masirakum ilan nar qul li'ibadilladhina amanu yuqimus salata wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah min qabli an ya'tiya yawmun la bay'a fihi wa la khilal Allahu alladhi khalaqas samawati wal ard wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Pertama kita bicarakan qiraatnya dulu. Maka pada ayat yang ke-25 ada kata-kata ukulaha, ini kafnya boleh disukun, uklaha, dan artinya tidak berubah. Kemudian pada ayat 26 biasanya kita membaca khabithati nijtussat, nijtussat, boleh juga dibaca nujtussat, khabithati nujtussat. Kenapa? Karena asalnya itu ujtussat.
Kemudian pada ayat yang ke-29 wa bi'sa, maka hamzahnya boleh dibaca dengan ya. Wa bisal qarar, artinya tidak berubah. Karena memang hamzah seringkali diubah dengan menghilangkannya. Kemudian pada ayat 30 liyudillu, ya-nya boleh dibaca fathah, liyadillu. Kalau ini artinya berubah. Ini berbeda antara yudillu dengan yadillu. Kemudian ayat 31 li'ibadiya, ya-nya boleh disukun, li'ibadilladzi, ya, seperti lakum dinukum waliyadin, boleh dibaca lakum dinukum walidin. Kemudian terakhir pada ayat 31 juga, yaitu la bai'un fihi wala khilalun, ini dibaca fathah pada akhirnya boleh, la bai'a fihi wala khilala. Terjemahnya tidak berubah, tetapi dari sisi harakatnya saja yang berubah. Tayyib, ini adalah termasuk ayat yang penting untuk kita hafalkan, karena kita adalah seorang mukmin yang tentu saja orang mukmin hendaklah memiliki sifat-sifat sebagaimana yang disebutkan pada ayat-ayat ini. Sifat-sifat apa saja? Nah, mari kita pelajari. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alam tara, belumkah engkau melihat, kaifa, bagaimana, daraballahu, Allah membuat, masalan, perumpamaan. Perumpamaan apa? Kalimatan thayyibatan, kalimat yang baik. Seperti apa? Kasyajaratin, seperti pohon, thayyibatin, yang baik. Bagaimana pohon yang baik? Asluha thabit, yang pokoknya itu kokoh, yaitu menancap di tanah. Wa far'uha, sementara cabangnya fis sama, di langit. Tu'ti, dia memberikan, uklaha, buah-buahannya, kullahinin, setiap saat, setiap waktu. Bi'idzni rabbiha, dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yadribullahu, dan Allah memberikan permisalan, dan Allah membuat al-amthala, permisalan-permisalan, linnasi, untuk para manusia, la'allahum, supaya mereka itu yatadzakkarun, mengambil pelajaran. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam ayat ini Allah memberikan perumpamaan orang beriman, bahwasanya orang beriman itu seperti pohon yang baik, yang barokah, yang setiap memberikan manfaat kepada manusia dengan buah-buahannya yang muncul. Maka orang beriman semestinya seperti itu juga, memberikan manfaat. Baik dia sebagai orang kaya, maka dia bisa memberikan manfaat dengan hartanya. Atau dia seorang yang alim, maka dia memberikan manfaat dengan ilmunya. Atau dia punya jabatan, maka dia memberikan manfaat dengan jabatannya. Inilah sifat orang beriman. Apapun yang diberikan oleh Allah kepadanya akan bermanfaat kepada orang-orang di sekitarnya. Ada yang menjadi guru TPA, ini berarti memberi manfaat dengan ilmunya untuk anak-anak kecil, guru TPA. Ada yang menjadi seorang ustadz di pondok pesantren, berarti dia memberikan manfaat untuk pesantren yang dia tinggal padanya. Ada yang seorang RT, dia mengatur rakyatnya, warganya dengan aturan Islam, ini berarti memberikan manfaat kepada rakyatnya. Apapun kondisi dia, seorang dokter memberikan manfaat dengan ilmu kedokterannya kepada warga yang membutuhkan kesehatan, pengobatan kepadanya. Ini sifat orang beriman. Maka orang beriman tidak boleh mengatakan saya tidak punya apa yang saya bisa berikan manfaat kepada orang lain. Gak ada itu seperti itu. Karena apapun kondisi kita, apapun jabatan kita, apapun status kita di masyarakat, masih tetap bisa memberikan manfaat sesuai dengan apa yang kita mampu. Mari kita ambil beberapa faedah dalam ayat ini. Faedah yang pertama, yang dimaksud kalimatan thayyibah, kalimat yang baik, itu maksudnya adalah iman dan orang yang memilikinya, yaitu orang beriman. Itu diperumpamakan oleh Allah seperti kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik. Pohon yang baik itu apa? Menurut mayoritas para ulama, bahwasanya pohon yang baik itu maksudnya adalah pohon kurma. Kenapa disebut pohon yang baik? Karena pohon kurma ini
semua barang-barangnya, bagian-bagiannya bermanfaat. Kayunya bermanfaat, daunnya bermanfaat, batangnya, rantingnya bermanfaat, apalagi buahnya bermanfaat, bijinya juga bermanfaat. Enggak ada satupun bagian dari pohon kurma ini yang dibuang, enggak ada. Kalau pohon yang lain mungkin bermanfaat hanya daunnya saja. Ada pohon yang lain yang bermanfaat hanya buahnya saja. Ada pohon yang lain yang bermanfaat hanya daunnya saja. Nah, itu macam-macam pohon. Adapun untuk kurma, pohon kurma semuanya manfaat, maka disebut syajaratin thayyibah. Asluha thabit wa far'uha fis sama. Pohon kurma itu menancap kuat dalam tanah karena memang akarnya juga kuat. Kemudian cabangnya menjulang tinggi ke atas, ke arah langit, tinggi ke atas. Apa maksudnya untuk perumpamaan orang beriman? Maksudnya orang beriman ini dia mempunyai amalan-amalan yang masih ada di bumi ini, sementara dia punya sebutan atau nama yang harum di langit sana di hadapan para malaikat. Jadi para malaikat mereka kenal dengan orang beriman ini, disebut namanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya kalau kita misalnya sedang mengadakan majelis ba'da maghrib di masjid, zikir di masjid ba'da maghrib sampai isya. Ini disebut nama kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah membanggakan kita di hadapan para malaikatnya. Allah mengatakan unzuru ila ibadi, lihatlah ini hamba-hamba saya tidak pulang ke rumah habis maghrib sampai isya, masih berada di masjid untuk zikir, untuk kajian, untuk menghadiri majelis ilmu. Nah, disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat sehingga namanya harum di langit sana. Maka itu diperumpamakan dengan pohon kurma ini yang far'uha fis sama, yang cabangnya menjulang ke langit. Maka artinya apa? Dia punya nama di langit, namanya harum di langit di hadapan para malaikat. Malaikat kenal dengan dia. Kenapa? Amalan-amalan baiknya senantiasa naik ke langit. Kita kalau punya amal soleh, amal baik, itu pasti naik ke langit, disampaikan atau dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka malaikat yang di langit itu akan mengetahui ini amalan fulan naik ke langit, ini amalan fulan, disebut namanya ya, amalan fulan naik ke langit. Nah, sehingga kalau amalannya tidak naik ke langit karena misalnya sakit, itu nanti para malaikat pada tahu ini biasanya dia beramal pada subuh baca Quran 1 juz misalnya, ini kok tidak, kenapa ini? Nah, para malaikat tahu, oh ternyata karena sakit. Karena sakit tidak bisa melakukan amalan tersebut. Sebagaimana ini diisyaratkan atau disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an bahwasanya amalan orang beriman naik pada surah Fatir ayat yang ke-10, ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal 'amalus shalihu yarfa'u. Hanya kepada Allah kalimat yang baik naik dan amal saleh pun mengangkatnya, naik juga ke langit, dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan tu'ti uklaha kullahinin. Pohon kurma ini memberikan buahnya setiap saat. Apa maksudnya setiap saat? Menurut Ibnu Abbas, yang dimaksud setiap saat ya pagi dan sore. Maka yang dimaksud di sini adalah pada saat pohon kurma itu musim panen. Bisa dipetik buahnya pagi, bisa dipetik buahnya sore ya, karena buahnya banyak. Biasanya tidak langsung diambil semuanya, tapi diambil sebagian dulu, nanti diambil lagi sebagiannya lagi. Nih, pagi, siang, pagi, sore bisa diambil kapan saja, bebas. Nih. Demikian juga orang beriman selalu memberi manfaat. Sore memberi manfaat, pagi memberi manfaat. Tidak memberi manfaat hanya satu waktu saja, kemudian dia malas, bosan untuk beramal, tidak. Tapi setiap saat dia selalu mau memberikan manfaat, mau memberikan maslahat kepada orang lain, maka diperumpamakan oleh Nabi dengan pohon kurma ini. Diperumpamakan oleh Allah dengan pohon kurma ini. Tetapi itu semuanya bi'izni rabbiha, dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita orang beriman jangan bangga kalau memberikan manfaat kepada orang lain. Jangan mengatakan saya yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Enggak, itu semuanya hanya bi'izni rabbiha, dengan izin Allah. Allah kasih taufik pada hati kita sehingga kita mau beramal, sehingga bermanfaat untuk orang lain. Maka tidak ada yang dibanggakan, karena kita hanya melakukan apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Allah kasih taufik kepada kita sehingga kita bisa beramal. Andaikan Allah tidak kasih taufik, maka kita orang kaya tapi nggak pernah manfaat. Andai Allah tidak kasih taufik, kita orang alim tapi nggak pernah manfaat.
Andai kita itu tidak diberi taufik oleh Allah, kita orang yang punya jabatan tapi nggak pernah memberikan manfaat kepada rakyatnya, nah, maka di sini Allah tegaskan bi'ilni rabbiha, dengan izin Allah. Semua itu dilakukan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya Allah mengatakan ini sebaliknya, wa mathalu, dan perumpamaan kalimat khabithatin yang buruk, kasyajaratin seperti pohon, khabithatin yang buruk juga, wujututhat yang dicabut, min fawqil ardi dari atas bumi, malaha tidak ada bagi pohon tadi, min qarar keteguhan. Ini berarti sebaliknya, kalimatin khabithah adalah kafir, kekafiran, dan orang yang memiliki kekafiran, ya orang kafir tersebut. Orang kafir perumpamaannya seperti apa? Syajaratin khabithah, pohon yang buruk. Apa ini pohon yang buruk? Menurut para ulama, pohon yang buruk adalah pohon hangzal, pohon hangzalah yang terkenal di Arab, yang bahwasanya tidak banyak memberikan manfaat. Kalaupun ada manfaatnya sedikit, lebih banyak madaratnya. Buahnya pahit, nggak ada yang mau memakan karena pahitnya, dan buah pahit ini tidak bisa digunakan untuk obat. Nah, ada pohon-pohon yang pahit tetapi bisa digunakan untuk obat, masih manfaat. Ini pahit, nggak ada manfaatnya, sehingga apa? Tidak ada yang menyukainya. Maka ini disebut sebagai pohon yang buruk. Ujtuthat min fawqil ardi ma laha min qarar. Apalagi sudah dicabut dari tanah, nah, sudah nggak ada gunanya lagi. Allah mengatakan yuthabbitullahu, Allah meneguhkan alladzina amanu, orang-orang beriman, bil qawli tsabit, dengan perkataan yang teguh, fil hayatid dunya, di dalam kehidupan dunia, wa fil akhirah, juga di akhirat. Wa yudhillullahu, dan Allah menyesatkan adh-dhalimin, orang-orang yang zalim, wa yaf'alullahu, dan Allah melakukan ma yasha, apa saja yang Dia kehendaki. Yang dimaksud al-qauli tsabit, perkataan yang teguh, itu maksudnya adalah asyhadatain, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadan rasulullah. Yang dimaksud yuthabbitullah, Allah meneguhkan orang-orang beriman dengan ucapan syahadat tadi, fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia, maksudnya ketika masih hidup. Dengan sebab orang beriman ini mengucapkan syahadatain, maka dia diteguhkan ketika hidup. Tidak dengan sebab diiming-imingi dunia kemudian dia jadi murtad, tidak, karena sudah tetap menggunakan menetapi kalimat syahadatain. Dengan sebab kalimat syahadatain ini, maka dia tidak mudah-mudah memakan sesuatu yang haram, diiming-imingi riba meskipun banyak uangnya tetapi tidak mau. Kenapa? Nah, itu diteguhkan oleh Allah. Kenapa kamu tidak mau riba? Nah, karena saya sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, berarti saya harus taat kepada Allah. Saya sudah mengucapkan asyhadu anna muhammadar rasulullah, berarti saya harus taat kepada Rasulullah. Riba diharamkan oleh Allah, diharamkan oleh Rasulullah. Nah, itu berarti diteguhkan oleh Allah. Kalau ada orang beriman tidak diteguhkan dengan syahadatain, ini berarti imannya yang bermasalah. Kalau imannya sudah baik, imannya sudah diterima oleh Allah, maka pasti akan diteguhkan seperti ini dalam kehidupan dunianya, tidak mudah goyah oleh ajakan-ajakan dari setan. Kemudian Allah mengatakan wa fil akhirah, juga diteguhkan di akhirat. Yang dimaksud di akhirat ini adalah dalam kuburannya. Ketika ditanya oleh malaikat Munkar Nakir, karena di dunia dulu sudah memiliki syahadatain, maka ketika ditanya Munkar Nakir, dia bisa menjawab. Pertanyaannya hanya 3. Man rabbuk, siapa Rabbmu? Allah. Man madinuk, apa agamamu? Islam. Man nabiyuk, siapa nabimu? Muhammad. Itu kalau betul-betul beriman. Kalau syahadatnya betul-betul, maka nanti di kuburan ditanya oleh Munkar Nakir bisa menjawab. Itulah yang dimaksud fil akhirah, di akhirat. Kenapa kuburan disebut akhirat? Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan bahwasanya al-qabru awwalu manazilil akhirati. Hadis riwayat Tirmidzi. Kuburan itu adalah fase yang pertama dari fase-fase akhirat. Fa inna jaminhu fama ba'dahu aisar minhu. Kalau selamat di kuburannya, maka fase setelahnya lebih gampang, lebih selamat, lebih mudah. Tapi kalau tidak selamat di kuburannya, maka fase setelahnya lebih susah lagi. Jadi kuburan ini sudah masuk fase akhirat.
Kalau kita sudah mati berarti kita sudah masuk fase berikutnya, bukan fase dunia tapi fase akhirat. Yang dimaksud yudillullahu dzalimin, Allah menyesatkan orang-orang zalim, maksudnya orang-orang zalim tidak diberi keteguhan oleh Allah, sehingga ketika di akhirat, ketika di kuburan ditanya oleh mungkar nakir tidak bisa menjawab. Nah, kita tidak tahu, Pak, apakah nanti di kuburan itu kita bisa menjawab ataukah tidak. Kalau memang iman kita baik, ya bisa menjawab. Tapi kalau iman kita tidak baik, masuk di sini. Yudillullahu dzalimin, zalim, nggak bisa jawab. Sekarang kalau kita dikasih pertanyaan, siapa Robmu? Bisa menjawab, Allah. Itu kan sekarang. Belum nanti di kuburan. Di kuburan itu tidak sesuai yang ada di dunia sekarang ini. Alamnya sudah beda lagi. Kalau termasuk zalim, maka yudillullahu dzalimin. Allah sesatkan orang-orang zalim, nggak bisa jawab. Nah, kira-kira yang berzina atau berani berzina itu termasuk zalim apa yang tidak zalim? Yang riba termasuk yang zalim apa tidak zalim? Kalau saya meyakini zina zalim, riba zalim. Bahkan riba itu lebih dahsyat dari 36 kali zina. Maka berarti lebih zalim. Nah, khawatirlah kita kalau termasuk yudillullahu dzalimin, termasuk orang-orang zalim yang disesatkan oleh Allah di kuburan, alias tidak bisa jawab pertanyaan mungkar nakir. Sekarang bisa jawab, iya sekarang, karena di dunia itu nanti alam kuburan beda lagi. Maka di sini Allah mengatakan wa yaf'alullahu ma yasha, Allah melakukan apa saja yang Dia kehendaki. Termasuk yang dikehendaki oleh Allah, bahwasanya orang bisa menjawab ketika di dunia, tapi ketika alam kubur nggak bisa jawab lagi. Nah, ini terserah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan alam taro, belumlah engkau melihat ilal ladzina, kepada orang-orang yang baddalu, mengubah nikmatallahi, nikmatnya Allah, kufran, dengan kekufuran, wa ahallu, dan mereka menempatkan qaumahum, kaum mereka, darul bawar, pada kampung kehancuran. Yang dimaksud di sini adalah orang-orang kafir Quraisy. Mereka sudah diberi nikmat oleh Allah berupa apa? Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu dari grup mereka, dari marga mereka, dari suku mereka. Ini nikmat Allah, mestinya disyukuri. Alhamdulillah, di antara kabilah kita ada Nabi, maka harusnya beriman. Harusnya pertama yang beriman adalah orang-orang Quraisy, karena Nabi termasuk orang-orang Quraisy. Tapi malah mereka usir Nabi mereka, akhirnya harus pindah ke Madinah. Nah, mestinya dimuliakan, dihormati, malah diusir. Ini berarti baddalu ni'matallahi kufran, mengubah nikmat Allah dengan kekafiran. Mestinya beriman, malah mengusir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya apa? Ahallu qaumahum darul bawar. Mereka menempatkan kaum mereka, kabilah mereka, pada kampung kehancuran. Kampung kehancurannya dua kali. Yang pertama di dunia, kampung kehancurannya adalah pada perang Badar. Mereka kalah. Kenapa kalah? Karena kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikalahkan, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kampung kehancuran yang kedua nanti di akhirat, ketika masuk neraka jahanam. Maka darul bawar ini kalau di dunia maksudnya adalah pada perang Badar, mereka kalah. Kalau di akhirat maka maksudnya mereka masuk dalam neraka jahanam, dihancurkan oleh Allah dalam neraka jahanam. Maka Allah mengatakan jahannam, yaitu neraka jahanam, yaslaunaha, mereka akan memasukinya nanti di akhirat, wabisa, dan seburuk-buruk al-qarar, tempat menetap. Waja'alu, dan mereka menjadikan lillahi, untuk Allah, andadan, sekutu-sekutu, liyudillu, supaya sekutu-sekutu itu menyesatkan, an sabilihi, dari jalannya Allah. Itu kalau dibaca yudillu, yaknya di dhammah. Kalau dibaca yadillu, maka liyadillu, supaya mereka sesat, mereka orang-orang kafir tadi sesat, an sabilihi, dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Qul, katakanlah wahai Rasulullah, tamatta'u, bersenang-senanglah kalian, maksudnya di dunia ini, fa inna, maka sesungguhnya, masirakum, tempat kembali kalian, ilan nari, adalah ke neraka. Jadi orang-orang kafir ini dipersilahkan bernikmat-nikmat di dunia, karena nanti tetap saja akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang kafir itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, mereka disiksa langsung di dunia, ya berarti sudah selesai masalah.
Kemungkinan yang kedua, mereka di dunia tidak disiksa oleh Allah. Mereka diberi nikmat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka juga nggak sadar. Mereka mengira bahwasanya mereka diberi nikmat ini berarti Allah ridho sama kita. Mereka anggap tanda ridhonya Allah itu kalau kaya, tidak seperti itu. Tanda ridhonya Allah kalau Allah memberikan taufik kepada dia dengan kebaikan, itu ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka orang kafir ini dipersilahkan, silahkan tamattau, bersenang-senangkan, silahkan. Kalau memang kalian tidak diberi siksa oleh Allah di dunia, tapi ketahuilah bahwa siksa Allah pasti akan datang nanti di akhirat. Fa inna masirakum ilan nar. Jadi tidak mungkin orang kafir tidak disiksa. Ada kalanya disiksa di dunia, ada kalanya disiksa di akhirat. Kemudian Allah mengatakan, "Qul, katakanlah wahai Rasul, li ibadi, kepada hamba-hambaku, alladzina amanu, orang-orang yang beriman." Apa yang dikatakan kepada mereka? Yuqimus salata, mereka menegakkan salat. Maksudnya katakanlah kepada mereka, tegakkan salat supaya mereka menegakkan salat. Wa yunfiqu, dan supaya mereka infak, mimma, dari sebagian apa yang razaqnahum, kami rizkikan kepada mereka, sirran, dengan rahasia atau sembunyi-sembunyi, wa alaniyatan, dan dengan terang-terangan, min qabli, sebelum ayyatiya, datang, yaumun, satu hari yang besar, la bai'a fihi, yang tidak ada jual beli di dalamnya, wala khilala, dan tidak ada kecintaan atau persahabatan. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala menyuruhkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kepada orang-orang yang beriman supaya mereka melakukan dua kewajiban yang sangat penting. Yang pertama adalah as-shalah, yang kedua adalah al-infaq atau zakat. Dan ini sesuai atau semakna dengan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innallaha qala, sesungguhnya Allah telah mengatakan, inna anzalnal mal, sesungguhnya kami Allah turunkan harta ke bumi ini untuk dua perkara. Pertama, liiqamis shalah, untuk menegakkan salat, wa itaiz zakah, dan untuk membayarkan zakat. Maka suatu kampung di mana tidak ada di situ masjid sehingga tidak ada salat jamaah, wajib hukumnya untuk membangun masjid, karena mereka sudah dikasih harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikasih harta, sudah bisa bangun rumah, kok nggak bisa bangun masjid, akhirnya tidak ada sholat jamaah. Dosa seperti itu. Wajib ada sholat jamaah. Kalau tidak ada masjid, ya boleh sholat jamaah di rumah salah satu mereka. Yang penting sholat jamaahnya ada dilakukan, tapi biasanya memang digunakan masjid. Nah, sehingga wajib mereka tegakkan apa? Sholat di masjid. Nah, iqamis salat, diturunkan harta untuk menegakkan salat, maka dibangun masjid supaya ada salat jamaah. Wa itaiz zakah, dibayarkan zakat bagi yang sudah wajib untuk membayarkan zakat. Yang dimaksud sirran wa alaniyatan, infak secara rahasia dan secara terang-terangan, maksudnya menurut mayoritas para ulama secara rahasia yaitu tidak ada yang melihat. Misalnya malam hari kita memberikan beras di depan rumahnya orang miskin, nah itu namanya sirran. Karena kita khawatir kalau kita berikan langsung dia malu mungkin. Karena kadang-kadang begitu, orang menerima secara terang-terangan malu. Tapi kalau menerima secara sembunyi-sembunyi nggak ada masalah. Nah, maka diberikan secara sembunyi-sembunyi. Itu menurut mayoritas para ulama tafsir. Sirran, sembunyi-sembunyi, nggak ada yang tahu. Alaniyah, terang-terangan, banyak yang tahu. Menurut sebagian ahli tafsir, yang dimaksud sirran itu adalah infak yang sunnah. Adapun alaniyah ini maksudnya adalah infak yang wajib. Nah, sebenarnya dua tafsir ini tidak begitu berbeda. Karena maksudnya adalah bahwasanya infak yang sunnah itu sebaiknya dilakukan secara sembunyi-sembunyi supaya lebih ikhlas. Adapun infak yang wajib, zakat, itu sebaiknya dilakukan secara terang-terangan supaya tidak ada yang suudzon. Kalau ada orang kaya yang kira-kira hartanya sudah mencapai nisab tetapi tidak pernah kelihatan mengeluarkan zakat, itu pasti ada yang apa? Suudzon. Ini orang kaya mestinya sudah zakat tapi nggak pernah zakat. Padahal dia sudah pernah zakat. Dia sebenarnya setiap tahun zakat, tapi nggak pernah terang-terangan zakatnya, nggak ada yang tahu. Nah, ini menyebabkan ada suudzon. Nah, karena itulah para ulama mengatakan untuk yang wajib sebaiknya terang-terangan, artinya ada yang tahu sehingga tidak ada yang suudzon. Adapun untuk yang sunnah sebaiknya sembunyi-sembunyi supaya lebih ikhlas
karena tidak ada yang melihatnya selain Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya ayat-ayat ini kemudian bicara tentang Allah Zat yang Maha Kuasa menciptakan langit dan bumi dan seterusnya. Ini ayat-ayatnya sudah sering diulang-ulang pada surat-surat yang lain, sehingga tidak usah kita bicarakan tafsirnya pada sore hari ini. Tetapi Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat yang kita hafalkan tadi mengatakan, wa in ta'uddu, dan apabila kalian menghitung nikmatallahi, nikmat Allah, la tuhsuha, kalian tidak akan bisa menjumlahnya. Artinya saking banyaknya apa? Nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu marilah kita menjadi orang-orang yang pandai bersyukur terhadap nikmat Allah. Marilah kita menjadi orang-orang yang sering-sering mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, sedikit-sedikit mengucapkan alhamdulillah. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda, inna, sesungguhnya afdala ibadillah, hamba Allah yang paling utama yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat, adalah al-hammadun, orang yang selalu mengucapkan apa? Alhamdulillah. Hasilnya hari ini berapa jualannya? Alhamdulillah 20.000. Biasanya 100.000, tapi hari ini 20.000. Alhamdulillah. Nah, ini orang yang hammadun. Adapun orang yang tidak hammadun, wah sepi tenan 20 tok. Nah, itu kalau tidak hammadun. Kalau hammadun, apapun kondisi mengucapkan apa? Alhamdulillah. Ada keluarga yang sakit, alhamdulillah ada satu yang sakit, tapi yang lainnya sehat. Alhamdulillah. Daripada sakit semuanya susah, satu sakit alhamdulillah. Jadi semua kondisi alhamdulillah, itu termasuk sunnah Nabi SAW. Jangan dikira bahwasanya alhamdulillah itu hanya untuk nikmat saja. Untuk musibah itu innalillah, enggak begitu. Betul innalillah untuk musibah, betul. Tapi alhamdulillah adalah disunahkan juga untuk segala kondisi. Salah satu dalilnya hadis ini. Al-hammadun, orang yang selalu mengucapkan alhamdulillah. Selalu itu berarti semua kondisi dia mengucapkan alhamdulillah. Ini hadis riwayat Tabarani, derajatnya sahih. Dalam hadis yang lain disebutkan, awwalu may yud'a ilal jannah, yang pertama dipanggil untuk masuk jannah, al-hammadun, orang yang selalu alhamdulillah. Siapa sih al-hammadun? Alladzina yahmadunallah, orang yang mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah, ala sarra, baik kondisi yang menyenangkan, wadh-dharra, maupun kondisi yang tidak menyenangkan. Hadis dengan lafaz seperti ini memang derajatnya adalah dhaif menurut Al-Albani, tetapi sahih menurut ulama-ulama yang lainnya, dan maknanya pun sahih sesuai hadis yang pertama tadi. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang dapat kita bicarakan, benarnya dari Allah, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum.